Tanah air Indonesia ini adalah tanah air kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sarjana Politik ya teman-teman ya. Dan langsung saja kali ini kita akan mereview mengenai rapat kerja nasional yang dilakukan oleh Menteri baru kita, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech Economy Outlook 2024 dan kaitannya dengan bidang pertanahan dan tata ruang yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Mulyani Indrawati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu. Pak Menteri atau Mas Menteri, dulu saya kenal Mas AHY itu masih mahasiswa soalnya, jadi sekarang sudah menjadi, beliau jadi ketua partai dan Pak Menteri. Yang saya hormati dan selamat atas penugasan baru yang pasti sangat penting bagi Republik Indonesia, Pak Wamen dan seluruh jajaran dari Menteri ATR serta hadirin yang saya hormati. Terima kasih undangannya pada hari ini yang begitu besar. Jadi ada alasannya, asal jangan setiap bulan ada kayak gini. Ya. Saya yakin ini juga merupakan satu waktu yang sangat penting untuk konsolidasi. Saya diminta untuk memaparkan mengenai kondisi perekonomian dan tentu bagaimana APBN dapat mendukung berbagai kebijakan di bidang agraria dan tata ruang yang merupakan salah satu kunci sangat penting di dalam investasi dan perekonomian serta untuk keadilan masyarakat. Kami memulai dan sebetulnya juga karena baru kembali dari G20, jadi sedikit oleh-oleh Mas AHY untuk juga semua teman-teman. Kita tahu bahwa kondisi perekonomian dunia saat ini tahun 2024 masih diprediksikan dalam kondisi yang relatif lemah. Kombinasi pandemi plus geopolitik, peperangan di Ukraina telah menyebabkan meningkatnya harga-harga pangan dan energi. Ini mendorong inflasi yang tinggi di negara-negara maju yang biasanya inflasinya itu di bawah 2% atau bahkan di Eropa itu sempat 0%, Jepang itu negatif inflasi atau sering disebut deflasi. Dengan adanya kombinasi dari kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi, dan juga disrupsi rantai pasok, inflasi terjadi di berbagai negara maju yang kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga atau kebijakan suku bunga dari bank sentralnya. Kenaikan suku bunganya itu nggak kecil-kecil, nggak 1/4%, 0,5%, kenaikannya itu 5% atau 500 basis poin. Tentu ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk bertahan dari gejolak dan shock yang sangat besar. Semua sektor kita tumbuh cukup baik dan positif. Ini artinya perekonomian Indonesia bisa bertahan dan sektor-sektor yang terhantam akibat pandemi juga sudah mulai pulih. Transportasi, hotel, restoran, itu semuanya jasa-jasa yang sudah cukup pulih secara sepenuhnya. Banyak negara dan banyak sektor di negara-negara lain itu akibat pandemi masih belum pulih sepenuhnya. Ini yang disebut tadi scarring effect. Ada orang menyebutnya long COVID. Itu untuk orang dari sisi kesehatan. Tapi ekonomi juga banyak yang mengalami long COVID. Artinya dampaknya membebani dan belum bisa memulihkan secara penuh. Dengan stabilitas capital, maka nilai tukar kita relatif baik. Pertumbuhan ekonomi kita yang cukup baik ini telah menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Jangan lupa bahwa kita bertujuan dan berkeinginan untuk tahun 2024 ini angka kemiskinan ekstrim, bukan kemiskinan headline yang di sini, itu untuk turun mendekati 0%. Ini kita sudah dapat momentumnya sesudah pandemi yang sempat naik, kemudian mulai menurun lagi. Dan kita perlu mengakselerasi agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan pemerataannya. Pro growth, pro poor, ini kan tempat
tempatnya Pak AHY selalu begitu, pro growth, pro pur, dan pro job. Ini jadi growth kita meng-create job, makanya unemployment turun, dan growth kita juga menurunkan kemiskinan, makanya growth yang pro pur. Kemudian belanja modalnya adalah 200, kalau yang ini nggak apa-apa karena Pak Menteri kan pengen harus ketemu sama semua stafnya, karena kalau nggak nanti nggak ketemu gimana, nggak bisa kerja yang baik kan. Jadi ada alasannya, asal jangan setiap bulan ada kayak gini ya. Nah, untuk kinerja Kementerian ATR dari sisi PNBP itu cukup baik, 2 triliun. Nggak banyak loh kementerian yang bisa mengumpulkan di atas 1 triliun. Jadi 2 triliun itu bagus. Saya berharap ini bukan sebagai sumber penerimaan, namun ini menggambarkan quality services. Kalau Bapak dan Ibu sekalian memberikan pelayanan baik dari sisi sertifikasi tanah dan di situ memang ada tarif untuk pemungutan, itu menggambarkan quality services, bukan keinginan kita untuk membebani masyarakat. Peranan dari ATR BPN adalah sangat penting dan saya dalam kesempatan yang baik ini di hadapan Bapak Ibu sekalian dan Pak Menteri AHY ingin berterima kasih bahwa seluruh program-program yang Kementerian Keuangan juga memiliki interest langsung terus bisa dilakukan, termasuk proyek strategis nasional. Tanah air Indonesia ini adalah tanah air kita semua, bukannya dibagi sama rata ya, tapi tanah air ini adalah milik untuk kita bisa karyakan dan bisa menghasilkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Ini bukan tanah hanya sekelompok berdasarkan suku, agama, bukan berdasarkan suatu hal-hal yang sifatnya adalah apa yang disebut di sini adalah golongan, namun ini adalah merupakan tanah kita bersama di mana seluruh rakyat Indonesia patut untuk mendapatkan manfaat dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan aset yang maksimal. Kementerian ATR, BPR, dan Pak Menteri AHY atas kerjasama yang luar biasa. Kerja keras ini adalah menggambarkan kecintaan kita pada Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ayo kita bersama-sama bekerja untuk memberikan kontribusi positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, video dari Kementerian ATR BPN ini sangat menambah wawasan kita semua teman-teman ya, terutama dalam hal bidang ekonomi, politik maupun geopolitik teman-teman. Dan tentu saja ya, dari poin-poin yang saya ambil dari video Kementerian ATR BPN ini banyak sekali poin-poin yang begitu bermanfaat dari Kementerian Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani saat ini adalah kementerian yang sangat diidolakan oleh semua warga dan masyarakat di Indonesia teman-teman, karena kinerja beliau yang sangat bagus dan menjadi menteri di era Bapak Presiden SBY maupun Bapak Joko Widodo. Bahkan Sri Mulyani pernah menjadi direktur atau pimpinan di World Bank teman-teman ya. Jadi kualitas dari Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan Sri Mulyani ini tidak perlu diragukan lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.